Gadget ini sudah dirancangkan bahkan sebelum pernah muncul dalam benak kita tentang gadget, bagaimana perkembangannya, ya. Itu mereka sudah rancangkan hanya untuk kepentingan ekonomi, ya. Mereka keluarkan dulu yang 2G, 3G, ya, 4G. Nah, nanti sekarang 5G. Nah, itu sudah. Jadi per periode dulu, ini dulu. Jadi ditahan dulu, sebenarnya sudah mereka ciptakan itu. Ya. Sudah mereka ciptakan. Jadi dunia sudah kacau. Dunia sudah parah. Dunia ini sudah jahat. Ya. Sudah sangat jahat. Nah. Jadi tidak ada saat waktunya lagi bagi kita untuk bermain-main. Sekarang dunia sudah dirancangkan memasuki agenda mereka. Ini anak-anak Tuhan harus tahu. Ya. Apalagi hamba Tuhan katanya, ya. Sekarang jujur ada kegeraman di dalam hati ini, ya. Tapi kegeraman ini karena kasih kepada anak-anak Tuhan. Sekarang di mana? Di mana yang katanya yang katanya hamba Tuhan yang menghimbau jemaatnya untuk menerima ini. Ya. Setelah semua dibongkar, setelah semua ketahuan, ya, setelah semuanya terbuka, kalau itu sebenarnya mencelakakan, ya. Bagaimana sekarang para pendeta-pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang menghimbau supaya jemaatnya untuk menerima, bahkan di gerejanya sendiri dilakukan, ya. Di mana sekarang? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atas jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada mereka? Ya. Karena saya ingat itu di zaman COVID kemarin, ya. Banyak jemaat yang saya layani, kenapa kalian menerima? Ya pendeta kami suruh kami, Bu. Katanya pendeta kita harus berhikmat. Nanti kalian tidak bisa apa-apa. Kalian tidak bisa begini, kalian tidak bisa begitu. Makanya kami terima, Bu. Kok ibu berbeda? Kok yang ibu sampaikan berbeda? Saat itu mereka masih petentengan. Sampai posting-posting di sosial media, ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang katanya besar dan terkenal, ya, posting. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Ya. Tapi sekarang setelah mulai kelihatan, setelah mulai terbuka bagaimana minta ampun di hadapan Tuhan, ya. Ini para pembinasa-pembinasa keji yang berdiri bait suci, ya. Nah, pembinasa itu apa? Membunuh, ya. Jadi dengan kita menghimbau jemaat untuk itu semua, ya, kita menghimbau jemaat untuk dibunuh. Sekarang setelah terbongkar, dia menggigit jari, ya. Tetap merasa apa? Pimpinan selalu benar, ya. Padahal sudah bagaimana pimpinan yang tidak peka lagi akan suara Roh Kudus, hanya memikirkan nanti jemaatku nggak bisa kerja, nanti nggak berjalan persepuluhan, nanti nggak berjalan persembahan, ya. Makanya sampai dipaksa, nanti kamu nggak bisa kerja, nanti kamu nggak bisa begini dan begitu. Kalau saya dari awal sudah saya sampaikan kepada semua, itu tidak baik bagi bait suci. Itu firman Tuhan. Jadi artinya itu tidak baik bagi tubuh secara jasmani, karena tubuh kita inilah yang menjadi bait sucinya Tuhan, ya. Makanya merokok, orang-orang perokok seringkali punya alasan. Di mana tertulis? Ya. Di mana tertulis? Dalam firman Tuhan jelas kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga kekudusan bait suci. Jangan mencemari bait suci, jangan merusak bait suci ini, karena ini gambaran kalik Tuhan, ya. Nah, kita dibentuk segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Jadi kita harus mengurus seluruh hidup kita, ya. Kita harus menjaga bait suci ini. Makanya sekali lagi peka, ya. Berjalan ini masih, apalagi alasan, ya. Beberapa waktu lalu banyak orang tua, gimana Bu,
Anak saya nggak bisa sekolah bagus seperti saya, nggak usah sekolah anaknya. Saya bilang, pernah kasih jajan sama anak-anak tidak? Ya. Saya tanya, kalau sekiranya ibu kasih makanan ke anak-anak atau segala sesuatu lah yang untuk dimakan, lihat komposisinya tidak? Pasti ya. Kalau orang tua yang memberikan makanan kepada anak-anak tanpa lihat komposisi, ya, kandungannya, itu namanya orang tua yang tidak bijak itu, ya, yang tidak peduli akan anak itu namanya, ya. Nah, saya tanya, lihat nggak komposisinya di saat kita mau memberikan makanan kepada anak-anak? Pasti lihat dong, ya. Karena saya orang tua yang seperti itu, saya selalu melihat komposisinya apa. Jangan sampai ada komposisi yang bisa merusak ginjalnya, ya. Nah, kenapa di saat ini yang langsung masuk ke darah, ya, kita tidak tanya apa itu, tapi hanya karena rasa takut yang ditaruhkan, semua tunduk. Saudara, saya sampaikan, rasa takut itu tidak akan berhenti mereka untuk tetap sampaikan. Ancaman demi ancaman akan diberikan. Kemarin simulasi, tahun-tahun yang akan datang, apa yang akan mereka nyatakan? Ancaman yang sesungguhnya, yang sesuai dengan wahyu, di mana tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Engkau tidak bisa makan, anak-anakmu tidak bisa makan, anak-anakmu tidak bisa melakukan apapun tanpa tanda itu. Ya. Anak saya banyak yang saya kasih nasihat. Saya katakan, yang paling besar sekarang kelas 2 SMK. Saya bilang, nak, ini sudah tahun 2024. Nah, kamu nanti tamat 2025. Kamu tahu di 2025 ini apa yang sedang dunia rancangkan atas Indonesia, atas seluruh dunia? Ya, yaitu penyatuan mata uang. Satu, ya, masuk ke zaman digitalisasi, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kita tunduk. Jadi bukan mama tidak mau kamu menjadi seorang dokter atau seorang desainer atau seorang apapun sesuai dengan cita-citamu. Tetapi dunia yang tidak mengizinkanmu masuk dalam semua itu, kalau kamu tidak tunduk akan rancangan mereka, sistem mereka. Sekarang pilih, nak, saya bilang, kalau masa itu sudah terjadi di depan matamu, mana kamu pilih? Karena dia sudah dewasa loh, ya. Kita sudah harus ajarkan anak kita untuk memilih mana yang menjadi pilihan baginya, ya. Kita harus sudah mengajarkan anak kita, ya. Ini sepertinya mulai dulu di sana. Ini nanti tinggal end stream gini. Ini, oke. Sembari ibadah di sana, kita ibadah di sini, ya. Jadi anak saya sudah saya ajarkan, ya, bagaimana akan hal yang akan datang. Kita harus kasih kebebasan dong sama anak. Anak kita sudah cukup dewasa, ya. Kalau dia sudah di atas 12 tahun, 10 tahun bahkan, kita sudah harus menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka harus berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Karena masuk sorga itu masing-masing, ya. Nah, jadi saya sampaikan, jadi kalau masa itu sudah berlaku, mama minta samamu, karena dia tidak bersama-sama dengan saya di sekolahnya, kan di kota, ya. Nah, mama minta samamu, jangan isi segala data. Kamu ada 2 pilihan, saya bilang. Kamu bisa mengejar cita-citamu, tapi kamu kehilangan keselamatanmu. Atau kedua, kamu sengsara di bumi, menderita di bumi, tapi engkau memperoleh hidup yang kekal. Mana engkau pilih?
Jadi orang tua yang bijaksana harus bisa menentukan apa yang terbaik bagi anaknya. Yang terbaik bagi anak itu bukan masa depan di dalam bumi ini yang akan binasa. Tetapi ya, masa depan dalam kerajaan sorga. Itulah sebagai orang yang bijak. Itulah sebagai orang tua yang bijaksana. Makanya jikalau saudara katakan ya, jadi gimana itu anak-anak gak sekolah segala macam. Lihat zaman ya. Banyak orang ya, apalagi anak-anak di sini ya, yang mengatakan ya, bagaimana nanti mereka segala macam. Itulah bagi orang yang tidak mengenal dunia, saya bilang, yang tidak mengenal zaman ya. 2023 saja sudah diumumkan kalau peraturan akan mata uang digital sudah ditetapkan. Apakah penerapannya ini masih lama? Tidak ya. Saya kemarin itu benar-benar diberkati dengan pemberitahuan ya, dari seorang ibu, di mana ya, pembicaraannya dengan salah seorang lah, saya tidak usah kasih tahu jabatannya ya, tapi di dalam pemerintahan di daerah Jawa sana. Apa yang dikatakan? Ada 2 tahun lagi agenda mereka. Jadi itu penggenapannya di 2025 ya. Makanya saya pernah katakan ya, waktu pemilihan kemarin saudara bisa tahu siapa yang menang, tapi bukan bagian saya itu. Tapi kenapa harus ada peran dia atau keturunannya yang masih harus duduk karena agenda itu tadi ya. Jadi peka melihat semua itu, dan hikmat ini kami terima dari mana? Tuhan loh. Saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan, saya tidak punya akses apa-apa ya. Bahkan hanya ada laptop ini untuk live streaming, buka handphone pun nggak bisa sembarangan saya itu ya. Nah itulah kalau kita karib dengan Tuhan, nggak bisa sembarangan. Bahkan banyak pendoa-pendoa yang saya tahu mereka bahkan tidak bisa menyentuh sama sekali. Jadi saya diizinkan untuk hadir bersama saudara di YouTube ya. Jadi ada kalanya ya, kalau ada orang yang memberitahukan ya, tolong buka film ini, tolong buka film ini, baru saya buka. Karena itu clue. Nah, karena melalui film itu signal-signal mereka sudah bukakan ya. Jadi orang tua yang bijaksana akan mengetahui apa masa depan untuk anak-anaknya. Saya langsung katakan, anakku, kita anak-anak Tuhan, kita tidak punya tempat ya. Anak manusia, Yahusua itu sendiri tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, karena dia dari sorga, kita dari sorga. Aku bilang kita akan tertolak di bumi ya. Kita akan dianiaya di bumi hanya karena kebenaran. Jadi di saat kamu nanti sudah tamat sekiranya ya, ini masih perandai-andaian ya, karena kita sudah dengar bagaimana 2025 mereka mulai merancangkan semuanya itu ya. Nah jadi saya bilang ini sudah dirancangkan, dan Mama pun tahu infonya langsung dari mereka yang di atas sana ya, secara manusia ya. Nah jadi mereka lah yang akan menolak kamu untuk pencapaianmu akan segala hal-hal di bumi. Mereka lah yang akan menolak cita-citamu. Bukan Mama tidak mau kamu mengembangkan cita-citamu, tetapi kita anak-anak Elohim akan tertolak untuk mengembangkan cita-cita kita di masa ini. Kenapa? Karena sudah zaman akhir. Jadi kita akan ditolak untuk mengembangkan cita-cita itu di saat apa? Kita tidak menerima sistem daripada mereka. Ya. Jadi kalau saudara memilih, ya, anak saudara berhasil dan cita-cita mereka tercapai, ya, bisa. Bukan saya katakan tidak bisa, bisa. Ya. Bisa, dunia masih akan tetap berjalan. Orang sama kok seperti zaman Nuh. Ya. Sama seperti zaman Nuh.
akan ada kawin mengawinkan, dunia masih berjalan dengan biasa saja ya. Tapi bagi orang yang mendengarkan suara Tuhan, mereka akan berjuang maju ya, membangun bahtera supaya diselamatkan ya. Jadi sekarang saya hanya fokus mendidik di anak-anak itu. Yang penting ya, anak-anak di sini kan ada berapa orang? Calistung ya. Baca tulis hitung. Sudah selesai. Ya. Baru karakter moral itu yang paling utama dididik di sini. Ya. Bagaimana penghormatan mereka kepada Tuhan dan penghormatan mereka kepada orang tuanya. Karena banyak anak-anak sekarang ya dalam pendidikan ya, akhlak, moral, karakter, kriterianya sudah minus. Nah, banyak yang mengatakan saya gila. Banyak yang mengatakan saya aneh. Orang di dalam Tuhan memang seperti itu, dikatakan gila dan aneh. Karena Tuhan Yahusua itu sendiri dikatakan gila. Ya. Tapi puji Tuhan, anak saya cukup bijaksana. Dia katakan apa? Ya. Dia berjuang di luar sana. Bukan saya tidak membuka tempat untuk dia, tetapi mereka punya pilihan. Ya. Tapi saya tetap menuntun, membimbing. Ya. Dia katakan, "Ma, kalau itu sudah terjadi, saya tidak akan memilih dunia ini." Ingat ya, dari sekarang pendataan yang berbau apapun, kalau itu berupa digital, jangan kamu isi. Saya bilang. Nah, siap Ma. Seperti itu, ya. Nah, jadi didik anakmu untuk dewasa di dalam kerohanian, supaya mereka berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Oh, sekarang yang namanya yang kaya semakin kaya, ya. Makanya saya sampaikan kepada saudara, jikalau kamu saat ini masih punya segala sesuatu yang bisa kamu geser-geserkan itu ya, belikan lahan ladangmu. Ya, supaya engkau punya sesuatu di saat nanti tidak bisa membeli dan menjual, hidup berjalan, berlanjut, ya. Gitu, ya. Jadi ini ada pertanyaan, sampaikan saja, kan banyak video-video yang berhubungan dengan hal ini, kirimkan saja. Nah, ya, walaupun mereka mendengar atau tidak, yang penting tugas kita sudah kita lakukan. Kemarin saya diberkati dengan waktu kami sharing firman ya. Jadi saya baca dengan kisah si Lazarus. Ya. Lukas pasal yang ke-6, 16. Di sini saya cukup terhibur. Lukas 16 ya. Oh, bukan. Di mana ini ya? Coba nanti Markus, Matius atau Noel. Coba buka dulu yang kisah Lazarus kemarin itu. Dari mana saya lupa itu. Oke, nanti ini saya lupa ya. Jadi ada perkataan di sana yang benar-benar menghibur kita di saat kita memberitakan tetapi kita ditolak, ya. Jadi di sana dikatakan, ya, kalau mereka sudah mendengarkan dari para nabi dan Musa, ya. Jadi artinya ya sudah, mereka sudah cukup mendengarkan itu. Jadi tugas kita tetap beritahukan kalau mereka melakukan atau tidak, ya bagaimana, kita pun tidak bisa kecewa kepada mereka, ya. Entah handphone Noel, kita tidak bisa kecewa kepada mereka, ya. Aduh, ini saya jadi penasaran ini ayatnya, ya. Karena ini bukan Alkitab saya juga, ini harus dihafal ini, ya. Oke. Jadi jadi nggak fokus saya karena tidak dapat ayatnya. Bisa bantu saya? Khotbah kemarin, Alkitab saya di mana? Tentang Lazarus. Oke, nanti kita buka, ya. Jadi intinya seperti itu, ya.
di sana seorang kaya itu dia meminta kepada Bapak Abraham supaya diberitahukan kepada keluarganya, masih ada 5 saudaranya. Nah, memang Lukas tapi kok saya tidak dapat ya. Oh iya, saya buka Lukas 16 tapi nggak fokus ya. Nah, jadi orang kaya itu meminta, ini Lukas 16 ya. Orang kaya itu meminta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus ya menyampaikan kepada keluarganya, ada 5 lagi saudaranya di rumah bapaknya, supaya tidak masuk tempat itu ya. Tetapi apa yang dikatakan kepada Abraham, kepada orang kaya tersebut di Lukas 16 ayat 29. Kita baca dari ayat yang ke 25. Ini ada pembelajaran soalnya yang harus kita pelajari di sini. 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, jadi ini sebenarnya gambaran ya. Gambaran di mana orang yang sudah mati sudah tidak akan bisa lagi untuk bertobat. Ya. Orang yang sudah mati tidak memiliki kesempatan lagi untuk diselamatkan. Jadi kalau ada pengajaran mendoakan orang mati, ya, supaya bisa ditolong diselamatkan, itu pengajaran yang salah. Karena di sini jelas dikatakan ya, kalau ada terbentang jurang yang tak terseberangi, ya. Jadi siapapun kita jangan pernah mendoakan orang mati, ya, atau berdoa di dalam nama orang mati, ya. Paham maksud saya? Kita tidak bisa berdoa dengan nama yang sudah mati. Kita hanya bisa berdoa di dalam nama yang hidup, yaitu Yesus HaMasiah. Hanya doa inilah yang sampai kepada Bapa. Jadi tidak ada doa yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yahushua, ya. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak di dalam nama Yahushua. Jadi kalau ada doa dengan nama yang lain, ya, sekalipun kamu menganggap ya itu berarti di zamannya Yahushua, ya, atau ya orang yang berperan dalam hidup Yahushua, ingat intinya dia mati. Nah, setelah mati, jadi siapa dia? Mau saudaranya Tuhan Yahushua, mau ibunya, mau bapaknya. Setelah mereka mati, nantinya kalaupun mereka masuk surga, apakah menjadi ibunya di surga atau menjadi bapaknya di surga? Tidak. Selama di bumi lah, ya, itu ibu dan bapaknya. Tetapi setelah nanti kesudahannya selesai, maka mereka pun menjadi anak-anak Elohim, ya, tidak menjadi ibu Tuhan Yahushua. Nah, jadi mereka adalah manusia. Jadi kita tidak bisa berdoa di dalam namanya karena mereka mati, ya. Atau bahkan memohon, tolong doakan kami katanya, ya kan, karena mengingat mereka ibunya, ya, mana bisa, ya, tidak bisa.
Makanya saya ingat saya pernah bermimpi ya, beberapa tahun silam itu 2016. Saya melihat seorang perempuan menangis. Dia terseduh-seduh, dia pakai kerudung, mukanya sangat tirus, hidungnya tirus ya, cantik ya. Nah, jadi dia menangis. Saya berjalan dengan malaikat. Jadi di saat kami berjalan, saya bilang, itu tangisan siapa? Kok sedih sekali tangisannya, saya bilang ya. Saya berjalan terus dituntun sama malaikat ini. Dan saya ketemu di dalam satu buah kayak jendela gitu ya, saya melihat dia di dalam. Ya. Dia tertunduk sambil menangis, sangat sedih. Dia bilang, "Kenapa mereka berdoa di dalam namaku?" katanya. "Kenapa mereka meminta aku untuk mendoakan mereka?" Nah, itu kan gambaran, artinya tidak berkenan. Ya. Nah, karena Tuhan datang menghampiri kita melalui mimpi dan penglihatan untuk membukakan segala sesuatu, ya. Dia nangis terseduh-seduh. "Kenapa mereka berdoa di dalam namaku? Kenapa mereka meminta aku mendoakan mereka? Aku adalah anaknya," katanya. Ya, memang dia adalah anaknya sekalipun dia yang melahirkannya selama di bumi. Tapi setelah selesai, ya, apakah setelah di surga menjadi ibunya? Tidak. Dia menjadi anak Elohim. Karena Bapa Yahweh menjadi Bapa di dalam tahtanya. Dia adalah Bapa, bukan menjadi Bapa. Dia adalah Bapa di dalam tahtanya. Dia datang ke dalam dunia kan sebagai anak manusia untuk menolong saudara. Jadi dia setara dengan manusia itu sendiri. Tapi dia adalah Bapa, oke? Jadi kalau yang berdoa di dalam namanya bertobat. Nah, waktu saya pernah katakan ini, dia mati, saya bilang. Ya. Nah, dia terangkat. Nah, kalau satu contoh dia terangkat, mana ayatnya? Nah, mana ayatnya? Biar saya masuk saudara, seperti itu kira-kira ya. Ternyata tidak ada ayat ya yang menyatakan kalau dia itu terangkat. Ya, tapi kalau perkara dia di surga itu kan haknya Tuhan untuk mengetahui itu. Ya. Nah, seperti itu. Dan kalaupun dia di surga, apakah iya kita bisa berdoa di dalam nama orang-orang yang sudah meninggal? Sama aja kita berdoa di dalam nama leluhur. Kan itu leluhur kita toh. Ya, jadi hal sekecil ini pun kita harus paham. Terlebih saudara-saudara yang masih berdoa di kuburan, ya kan, meminta lagi kepada roh-roh arwah orang mati, ya. Ya, dikatakan doakanlah kami begini dan begini ya. Ada-ada saja ini. Bertobat saudara kalau masih berdoa kepada roh-roh leluhur. Bertobat saudara kalau masih percaya dengan roh-roh leluhur ya. Masih datang ke kuburan-kuburan bawa sesajen segala macam ya. Bertobat ya. Nah, jadi janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Nah, kalaupun saudaramu yang berdoa atau sembahyang di sana, ya jangan ikut berdoa dan sembahyang. Ya, kalau hanya sebatas membersihkan aja sebagai mengingat kalau dia ada pernah dalam hidup kita ya, sebatas membersihkan ya. Dan lagi pula kalau itu rimbun banyak ular apalagi di samping rumah, bersihkan saja. Tapi kalau untuk berdoa di dalamnya, oh jangan ya. Kita lanjut dulu sedikit lagi nih tadi. Ingat ya, antara orang mati dengan kita itu tidak ada hubungan lagi ya. Nah, dan kedua kita tidak bisa mendoakan orang mati. Jadi kata orang itu di ayat 27, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Coba bayangkan bagaimana dia menyampaikan ini, nangis-nangis kali ya, kesakitannya. Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Ya, ini sebenarnya didikan keras bagi kita yang masih berjuang, yang ada sekarang. Didikan kerasnya di mana? Kembali ke dalam 2 Timotius 3 itu ya. Sejak kecil engkau telah diberikan pengenalan akan kitab suci yang membawamu kepada, yang memberikanmu hikmat dan menuntunmu kepada keselamatan. Ya. Jadi artinya kita memiliki kesaksian Musa itu. Kita memiliki kesaksian para nabi itu. Ada di mana? Tertulis dalam kitab suci. Makanya dibaca tiap hari. Ya. Nah, jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat."
Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Keras banget ya. Keras banget. Jadi di sini ya, perkataan daripada Abraham mengajarkan kita juga supaya tidak mengandalkan manusia. Ya. Terkadang kita kan, udah doakan dulu Bu segala macam. Nah, seperti itu. Kita punya iman. Ya. Kita cukup ajar mereka. Kalau mereka tidak percaya bagaimana? Kita sudah melakukan tugas. Ya. Nah, jadi andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup saudara. Bahkan dari sisi pribadi ya. Gak usah cari-cari yang namanya hamba Tuhan apa segala macamnya. Cukup ya kalau mau mendengarkan silahkan didengar. Tapi jangan berpatokan kepada yang namanya hamba Tuhan tersebut ya. Jangan mengandalkan dia. Saudara punya Tuhan. Sama seperti saya punya Tuhan. Dan dia ada di dalam kita. Tinggal bagaimana kita merespon di saat dia mengetuk. Ya. Kita buka hati. Ya. Karena kalau kita mengandalkan manusia bisa kecewa toh, bisa. Ya. Saya pernah cerita kepada seseorang. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia ini. Tetapi saya akhirnya mendengar cerita bagaimana parahnya bahkan anak-anaknya, ya, istrinya, ya. Wow, saya pun kaget dengan cerita itu, dan itulah cerita yang sebenarnya karena ini juga bersumber dari keluarganya sendiri ya. Yang tahu persis, tahu betul ya. Bahkan saya diperlihatkan bagaimana kehidupan mereka ya. Nah, saya katakan, wah. Nah, coba kalau sekiranya jemaatnya tahu hal ini, ya, apa yang terjadi? Kecewa toh. Dan sekarang banyak yang tidak tahu itu karena itu kan rahasia iman toh. Nah, dan sekarang juga saya masih merahasiakannya karena saya tidak buka merek ya. Saya tidak buka merek, saya tidak buka nama. Tetapi ini hanya gambaran daripada orang-orang yang katanya terkenal, hebat ya, kita lihat luar biasa ya. Tapi sesungguhnya di dalamnya kekacauan, kemunafikan, kesombongan. Ya. Waktu saya mendengar ini bahkan sampai saya menangis ya. Saya mau meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan, alangkah jahatnya mereka di hadapan-Mu ya. Alangkah munafiknya mereka hidup ya. Tetapi saya tidak heran karena sesungguhnya Tuhan telah berfirman ya. Aku tidak mengenalmu, enyahlah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Jadi saya tidak heran kalau orang-orang besar ini ya di hari-hari terakhir tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan ya. Makanya karena mereka sudah besar menghimbau jemaat untuk dienjus ya. Jemaat pun percaya, ya habis gimana, dari janggut ke jubah turun ya. Semua pun ikut. Karena himbauan daripada pimpinan. Bagaimana Tuhan nanti tidak menghakimi ini nih? Ya. Bagaimana nanti Tuhan tidak akan berkata, engkau hanya menyampaikan ya rekaan hatimu saja kepada mereka, dan kau mengatakan itu daripada aku. Aku tidak berfirman kepadamu. Kira-kira seperti itulah nanti ya penghakiman itu. Aku tidak berfirman kepadamu. Engkau menyampaikan kepada mereka hanya rekaan hatimu saja. Dan engkau mengatasnamakan aku. Nah, firman Tuhan di dalam Ulangan dicatat ya. Seorang nabi, jika ia menyatakan segala sesuatu berasal daripada Tuhan, tetapi tidak, maka ia akan mati. Ya. Alangkah disayangkan. Ya. Bagaimana mereka bisa mendengar kemurnian suara Tuhan? Yang dipikirkan uang, nama jabatan ya, fasilitas, mengabaikan kualitas. Makanya di akhir zaman ya, baca itu 1 Korintus pasal pertama. Siapa yang Tuhan pakai? Baca Wahyu 3 itu, siapa yang Tuhan pakai? Orang-orang kecil yang dianggap hina, yang dianggap bodoh, yang kekuatannya tidak seberapa, ini yang akan Tuhan pakai. Karena Tuhan melihat kemurnian ada pada mereka. Kalau yang besar ini ya, mobil saja sudah Alphard ya kan. Mobil saja sudah mobil mewah. Nanti dapat segala sesuatu, oh ini hadiah saya dari sini segala macam ya. Buat judul-judul ya. Nah, si pembuat mujizat apa tidak mencuri kemuliaan Tuhan itu?
Ya. Si pembuat mujizat siapa? Tuhan. Tapi karena judul itu, pikiran manusia siapa? Orang yang ada di YouTube itu. Waktu saya melihat itu, tiba-tiba di sini seperti meledak. Ya saya bilang, ampuni dia Tuhan. Ya, Tuhan saja menyembuhkan. Tidak pernah itu selalu Tuhan katakan ya, supaya itu jangan diberitahukan kepada orang lain, bukan ditunjuk-tunjukkan segala macam ya. Nah, orang sering berkata kepada saya, apalagi dengan penyebutan nama Tuhan yang berbeda. Sebenarnya itu bukan Tuhan yang berbeda, itu nama aslinya. Yahusua itu nama asli ya. Nah, mereka bilang ya, tidak berkuasa. Karena memang saya tidak tipe pencitraan, saudaraku ya. Kalau saya tipe pencitraan, rambut pun seperti ini saya tidak peduli ya, karena berbangun ya. Tuhan tidak berkenan. Kalau satu contoh kami pelayanan di mana ada pelepasan segala macam ya. Nah, ada yang sakit disembuhkan, posting. Tuhan tidak mau, dan saya tidak mau melakukannya kalau Tuhan tidak berkenan. Ya, karena Tuhan mengajarkan kami bagaimana untuk merendahkan hati. Ya biarlah kalau orang tahu ya silakan orang tahu. Yang jelas bagi kami udah cukup ya. Nah, udah selesai. Bukan harus posting di sosial media. Ya, yang akhirnya tanpa disadari manusia mencari manusianya, tidak mencari Tuhan. Apakah ini nanti Tuhan tidak akan tuntut? Tuhan akan tuntut apalagi ya? Sampai memicu mereka untuk seperti memberhalakan benda. Ada seorang ya, saya tahu Tuhan mengaruniakan dia. Tetapi entah kenapa di saat belum besar sekali, di sini ditaruhkan kalau suatu hari akan ada sesuatu yang salah ya. Dan benar apa sesuatu yang salah itu ya. Dan mungkin dia bisa merasa kalau itu dari Tuhan. Tetapi sebelum itu dilakukannya, Tuhan sudah taruhkan di sini ya. Pada akhirnya saya tahu ya, ada dibuat seperti toren air besar sehingga orang berbondong-bondong tidak ketemu dengan beliau pun ambil airnya ya. Jadi sudah seperti memberhalakan. Karena terlebih bagi yang tidak mengetahui anak manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengambil air itu sudah seperti air apa ya. Gak usah saya sebutkan namanya, nanti saya dicuplik lagi ya kan. Tapi saudara paham, apakah mereka tahu kalau sekiranya air itu benar diurapi, kalau pengurapan itu turun dari tangan Yahusua? Yang mereka tahu air itu menyembuhkan. Tanpa saudara sadari, mereka sudah menjadikannya seperti berhala. Ya, di situ saya melihat Tuhan. Apa yang tadinya Tuhan taruhkan di sini kok terbuka sekarang di hadapan saya. Waktu itu dibuat ya, wow. Dan saya melihat bagaimana sekarang manusia mengeluh-elukannya. Apa Tuhan tidak bersedih dengan ini semua? Ya, jangan kita bangga dilihat hebat oleh dunia. Ya, terpujilah Elohim. Sedikit pun itu di sini lepas. Ya, bahkan saya selalu mengatakan kalau saya sudah melihat ya seseorang seperti mengandalkan saya didik itu dengan keras ya. Kadang saya diamin lah ya, supaya dia mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kita. Ya. Kalau satu contoh berbondong-bondong yang mengeluh-elukan, aduh, bagaimana Tuhan tidak berduka dengan ini? Sementara itu dari mana? Tuhan si pemberi karunia, Tuhan si pemberi anugerah, Tuhan si pemberi berkat, Tuhan si pemberi mukjizat. Ya. Apa Tuhan tidak berfirman, aku tidak mengenalmu, enyahlah daripadaku. Karena sebagai hamba Tuhan kita juga harus mengenal orang-orang yang kita doakan. Apakah mereka datang ya kepada kita dengan mereka itu datang kepada Tuhan, atau hanya sebatas untuk mukjizat saja dalam dirinya? Hanya mukjizat secara jasmani ya. Untuk apa saudara mendapatkan kesehatan secara jasmani, mukjizat secara jasmani, tetapi saudara kehilangan kemuliaan Tuhan? Bagi saya, waktu saya sakit, saya bilang sama Tuhan, it's okay Tuhan, it's fine, tidak apa-apa ya. Karena saya hamba Tuhan loh. Tapi sakit penyakit itu diizinkan dalam hidup saya.
gitu ya. Saya mendoakan orang sakit dan ada disembuhkan ya. Bahkan yang lumpuh pun berjalan. Tuhan nyatakan kuasanya. Terus saya batuk-batuk gitu, sesak napas pakai tabung oksigen. Gak ada ya. Tapi saya tahu itu ujian saya. Di sana Tuhan melihat yang saya kejar itu apa, yang saya cari itu apa. Yang saya cari adalah kesehatan secara rohani. Walaupun tadinya tubuh ini sakit, asalkan roh Tuhan tetap diam dalamku. Untuk apa saya sehat? Akhirnya saya bisa bekerja lagi, cari harta dunia, lupa akan Tuhan. Ya. Terakhir, banyak kan orang yang seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau satu contoh ya. Banyak juga telepon-telepon yang saya tidak jawab. Karena apa? Ya. Dan tolong ya, kita diajarkan tata krama juga. Saya ini minta ini kepada para saudara-saudara. Seringkali saya terima telepon ya. Nanti saya terima telepon, halo. Nah, jadi langsung, jadi suami saya selingkuh begini segala macam tanpa perkenalan. Ya, tanpa tanya terlebih dahulu. Ya, saya kadang kan angkat, nanti kalau tidak diangkat dianggap sombong segala macam karena sudah tidak satu. Sudah banyak loh yang anggap katanya tim doa, ya. Nah, hapus saja nomornya segala macam. Wah, ini orang yang gampang putus asa, ini gampang kecewa, tidak sabaran. Sampai saya katakan, coba saudara dalam posisi saya screenshot itu WA ya. Nah, bahkan sampai ribuan WA tiap hari. Saya sendiri loh yang harus jawab itu, ya. Nah, aturannya kan bersabar, baru 1-2 hari ya. Sedangkan yang berbulan-bulan saya masih ada yang belum saya balas. Tapi langsung kecewa seperti itu. Itu tandanya apa? Mengandalkan manusia. Tuhan ada dalam setiap pergumulanmu. Ya. Kalau satu contoh, dihubungi beberapa hamba Tuhan tidak bisa, berarti itu tandanya Tuhan meminta saudara itu langsung ke dia. Ya. Nah, jadi bagi yang tidak langsung dijawab, di sana kelihatan saudara itu mencari apa? Mujizat, mencari ketenangan dunia. Ya, saya lebih senang kalau orang yang datang itu ya, bukan hanya curhat-curhat pergumulan hidup segala macam, tetapi bagaimana supaya dia bisa bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Oh, kalau saya senang banget melayani yang seperti ini. Ya, kalau masalah hutang piutang segala macam, di hadapan Tuhan itu kecil. Ya, orang kan kebanyakan punya hutang piutang, pikirannya lebih besar kepada hutangnya daripada kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bisa membukakan pintu berkat bagi hutang-hutang saudara? Ya, makanya saya sampaikan bagi orang yang punya hutang, ya, jangan pikiranmu terlebih besar banyak kepada hutangmu itu dulu. Datang dulu kepada Tuhan, lakukan apa yang menjadi kesukaannya, puji dan sembah Dia. Lakukan pekerjaanmu, jangan pula hanya berdoa ya, pekerjaanmu kau abaikan. Ya, datang kepada Tuhan. Puji dan sembah Dia, ya. Ingat, di saat datang kepada Tuhan bukan semata-mata supaya hutangmu dilunasi, tidak. Tetapi bagaimana supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan, supaya di saat engkau mati engkau bisa diselamatkan. Itu tujuanmu datang kepada Tuhan. Maka bagaimana Tuhan tidak akan membukakan segala sesuatu, ya. Bagaimana Tuhan tidak akan membukakan berkat-berkat, ya. Andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Jangan andalkan Ibu Heni, ya. Saya terbatas. Nah, akhirnya kan saudara kecewa di saat saya tidak bisa angkat telepon, di saat saya tidak bisa jawab SMS saudara. Apalagi ini sudah aktif ya. Nah, nggak sempat lagi saya chatting-chattingan karena kami nanti akan buka langsung, telepon langsung ya. Jadi siapa yang mau kami layani langsung itu. Setiap telepon masuk langsung. Tapi tolong ya, di saat kita pelayanan doa, marilah kita berdoa. Bukan saya harus mendengar saudara cerita sampai 1 jam. Ibu Heni segan kali menutup telepon. Ya, tolong saudara mengerti. Karena kebanyakan kalau saya terima telepon itu bisa sampai jadi begini. Nah, dalam hati Tuhan memang menguji kesabaran ini ya. Jadi bisalah to the point ya. Nah, jadi nanti mungkin saya akan buat ya. Saudara yang minta didoakan, chat terlebih dahulu. Kalau tidak chat mungkin akan sulit saya balas chat. Nah, saudara tulis topik doa yang akan kita doakan. Baru nanti saya akan kasih jadwal ya. Setelah ini sudah aktif, kita akan langsung online. Mari kita berdoa. Ini dengan ibu ini satu contoh ya. Ini dengan Ibu Adi ya. Bu, ini topik doa sudah kami terima. Mari kita berdoa. Ya.
Jadi tuliskan topik-topik doa saudara, baru kita teleponan langsung, kita berdoa. Ya, mohon setuju ya. Karena kalau saya mendengarkan curhatan saudara sampai 1 jam nanti ya, kapan lagi yang lain ya. Nah, dan kalau memang mau teleponan, kalaupun saya angkat sebelum kita ada janjian ya, tolong. Kita kan punya etika ya, jangan segitu diangkat telepon ya, diangkat telepon ya. Halo Bu, selamat siang. Jadi begini Bu, suami saya selingkuh ya, hutang saya banyak, bla 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 bla. Tanpa tanya, Bu, bisa konseling, bisa sharing. Kadang posisi saya lagi makan itu. Ya. Akhirnya sering saya jawab, oh, bisa Bu ditunggu sebentar, saya lagi makan. Ya. Itu pentingnya tata krama, kesopan santunan, ya. Dan mohon ya, karena saya sendiri. Jadi ratusan telepon itu bisa masuk 1 hari, ya. Jadi tolong kasih ruang yang lain. Nah, ada seorang ibu, ya, bukan hanya satu, banyak ya. Saya bilang, mohon maaf, saya sulit memang untuk menerima telepon ibu karena kalau ibu teleponan, ya, nggak ada spasinya untuk saya memberhentikan, ya. Kan nggak sopan kalau saya matikan. Jadi saya tidak punya spasi karena seperti itu, ya. Jadi mengertilah, kita ini pelayanan doa. Jadi banyak yang masih harus dilayani. Jadi saya akan menerima telepon ya hanya untuk konseling doa ya. Atau ada yang mau dituntun. Satu contoh, Bu tolong jelaskan tentang sahabat, tolong jelaskan. Nah, saya orang baru bertobat, saya mau dibina, saya mau dibimbing ya. Mungkin ini saya akan kasih waktu cukup lama itu. Biasanya saya mau itu ya. Untuk doa ya amin, selesai kita tutup doa ya. Tapi kalau mau pembentukan karakter ya, pembinaan, saya akan layani saudara ya. Kalau untuk doa-doa ingat, saudara pun bisa berdoa, tetapi saya akan mendukung dalam doa ya. Masalah hutang, pergumulan, ingat, jangan persoalanmu lebih besar daripada Tuhan ya. Tuhan lebih besar dari pergumulanmu, Tuhan lebih besar dari persoalanmu, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Oleh karena itu, seberapa besar pun masalah yang kau hadapi saat ini, datang dan berseru kepada Tuhan, andalkanlah Dia, maka Dia yang akan membukakan segala sesuatu untuk membereskan segala persoalan yang saudara sedang alami ya. Bukan hanya saudara, saya juga punya pergumulan, saya punya persoalan. Tetapi apa? Saya tidak akan disusahkan dengan pergumulan dan persoalan itu. Saya tidak akan disusahkan dengan segala sesuatu, ya. Saya tidak mau disusahkan dengan apapun dalam hidup saya, ya. Ini pembangunan ini benar-benar ini dengan air mata dan dengan doa. Karena kita tidak ada proposal-proposal segala macam, ya. Bahkan ini masih ada topik doa yang harus kita doakan untuk menutupi segala sesuatu. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakannya. Sebab ini firman Tuhan mendirikan ini supaya saya bisa maksimal melayani saudara, ya. Tetapi jujur saya terbatas, saya tidak punya apa-apa, ya. Saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya melipat tangan kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau yang memerintahkan, Engkau yang membukakan ya. Dan saat ini masih topik doa untuk penyelesaiannya. Tetapi saya tidak pernah disusahkan ya. Saya hanya percaya walau step by step ya, saya harus tetap bersukacita. Saya paling hanya minta kepada teman saya ya, yang membantu pembangunan ini, tolong bersabar. Di saat berkat Tuhan mengalir, saya bayarkan. Berkat Tuhan mengalir, saya bayarkan. Ya. Tetapi saya tidak disusahkan. Ya. Dan saya juga berdoa kepada orang-orang yang menolong. Saya bilang, Tuhan berikan kelembutan dalam hatinya untuk bersabar. Karena kita bukan hamba Tuhan yang buat proposal. Tuhan larang saya buat proposal. Ya. Biarkan bangunan itu berdiri benar-benar dengan doa dan iman ya. Walau bangunan sederhana seperti ini, di dalam hati sahabat yang lalu saya duduk di tempat ini, saya bilang, Tuhan, walau ini hanya bangunan yang sederhana, tetapi hati ini sudah cukup puas Tuhan. Senang, saya sukacita. Tetapi di situ saya termenung, kenapa ya Tuhan orang tidak pernah merasa puas dalam hidupnya? Sudah berdiri gedung yang besar, masih meminta yang lebih lagi. Inilah namanya perbudakan ya. Sudah dilihat, oh ini hiasan yang satu bagus, harganya
sekian, satu contoh ya. Nah, terus ada lagi tawaran-tawaran, ini lebih bagus lagi, beli lagi, beli lagi, ya sudah ya. Kemana Noel katakan, apalagi latar kita di belakang, ya sudahlah, apa yang ada saja, mau cuma ding sajalah, ya. Yang penting firman yang kita sampaikan. Ya. Kalau hanya itu saja yang dilihat mereka, habis gimana? Ya, nggak mungkin kan? Nah, hanya untuk supaya saudara lihat tampilan bagus atau hebat ya, kami harus membeli lagi. Nggak usah ya, nggak usah. Saya bilang nggak usah. Firmannya yang penting ya. Kalau hamba-hamba yang lain bisa backgroundnya itu ganti-ganti segala macam, ya sudahlah, kita kan apa adanya di dalam Tuhan. Nggak kita bawa ini ya, yang kita bawa hati yang sukacita kepada Tuhan ya kan. Jadi saudara juga kalau hanya ini saja yang di belakang kami ya, jangan saudara berpikir ini khotbahnya sudah saya dengar kemarin, enggak ya, karena hanya ini nanti di belakang, tapi khotbahnya sudah berbeda-beda. Jadi tetap ikuti ya, tetap ikuti ya. Nah, hati yang penting ya, hati yang penuh sukacita. Saya tidak mau diperbudak dengan segala zaman ya. Karena berkat yang Tuhan berikan itu berkat untuk melayani ya, berkat yang cukup, bukan untuk apa, untuk membeli kamera yang mantap, membeli apa yang mantap, tidak ya. Nah, jadi kalaupun satu contoh sering mic-nya kadang ada noise atau apa segala macam, sudahlah, itu kemampuan kita, itu yang kita bisa. Yang penting kedengaran kan suara kami kan, jelaskan wajah kami, tidak perlu ya, kecuali kalau satu contoh ya, itu memang Tuhan berkatkan ya tetap kita pakai. Tapi kalau namun jadi kami terpancing, karena saya mengingat seorang ibu pernah sampai tidak beribadah hanya karena apa? Hanya karena dia selalu diburu dengan janji iman dan persepuluhan. Ya. Jadi saat itu musim lagi tren ya, para hamba-hamba Tuhan ya buat foto sebelum ibadah ya kan. Jadi ada foto dulu, entah gerakan seperti ini atau apa. Kalau foto saya itu saja di YouTube ya. Yang dari khotbahnya itu kami screenshot, kami script. Kalau namun saya berpose apa, tidak pernah itu ya. Nah, jadi untuk membuat yang seperti itu, saat itu gembala itu butuh kamera berharga 35 juta. Nah, ini kami di wilayah kecil. Jadi jemaat ini ya, itu dituntut untuk janji iman untuk membeli kamera dan sound system ya, dan peralatan supaya tampak bagus dan tampak hebat di altar seperti itu untuk bisa dimasukkan YouTube ya. Nah, dan jemaat ini pun diburu, akhirnya dia tidak mau beribadah. Ibu ini sakit, dia kena stroke ringan. Saya layani karena saya tahu dia orang kecewa, tapi saya tidak tahu dia pada siapa kecewa. Akhirnya saya bilang, kenapa, ada apa? Kenapa kepahitan, kekecewaan ibu terlalu dalam? Akhirnya dia cerita, coba Bu, kami jemaat yang tidak ekonomi tinggi, tetapi kami tetap dituntut. Saya tidak mampu bayar hutang saya saja saya tidak mampu. Jadi saya memilih untuk tidak beribadah karena saya tertekan di saat beribadah, karena saya tidak pernah memberikan persepuluhan. Habis gimana, ibu sudah lihat kondisi keuangan kami gimana. Wow, bagaimana tidak miris hati ini. Nah, makanya walaupun mic-nya hanya ratusan juta, yang penting suara saya kedengaran toh ya. Walaupun kamera ini hanya yang murah-murah kan ya, ndak usah cantik-cantik kali ya. Yang penting bisa kita pakai, kita bisa bertemu dengan saudara di sini. Saya bisa melayani saudara, saya bisa menyerukan suara Tuhan. Bagiku itu cukup ya. Jadi kita juga para hamba-hamba Tuhan, jangan tekan jemaat dengan keadaan cukup lipat tangan saja. Nggak usah buat janji-janji iman ya. Nah, cukup lipat tangan berseru kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan, mau satu contoh kayak saudara menginginkan kamera puluhan juta, kalau yang diberikan hanya 2,5 juta, ya itu yang bisa dipakai, ya sudah pergunakan ya. Jangankan 2,5 juta, kamera kami kemarin hanya berapaan ya, tapi itu kami pakai. Yang penting ada ya. Nah, karena hidup kita tidak diatur oleh penampilan, makanya saya katakan hidup sebagai hamba Tuhan jangan memikirkan pencitraan ya. Foto di sana, foto di sini, upload begini, upload begitu. Enggak. Tuhan tidak menginginkan itu. Sekarang mari kita maju ya. Mari kita maju.
ya, untuk menyerukan ini sudah hari-hari terakhir, ini sudah di ujung tanduk, ya. Ngapain? Ya, buat fasilitas-fasilitas mewah, ya. Sementara jemaat kita masih banyak yang berkekurangan. Jemaat masih banyak yang butuh pertolongan, ya. Ratusan ribu pun suara Tuhan disampaikan. Amin Ibu Ajun Susana, ya. Bukan ratusan juta katanya, ya. Nah, tidak penting semua fasilitas, yang penting adalah kualitas. Makanya saya mau kepada saudara-saudari yang ikut dalam live streaming ini, ya. Saya mau, mari saudara maju berjuang, ya. Mari sama-sama kita berjuang. Saudara dan saya itu sama, ya. Aku anak Elohim, saudara anak Elohim. Ya, saya pun harus berjuang mempertanggungjawabkan segala hidup saya di hadapan Tuhan. Saudara pun berjuang, ya, untuk mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berjuang. Ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi mari kita maju. Tidak saatnya lagi membangun fasilitas dunia, karena segala fasilitas ini akan ditarik, ya. Bukan hanya ditarik saja, zamannya bencana-bencana besar pun akan terjadi, ya. Di saat bencana-bencana besar itu terjadi, ya, fasilitas-fasilitas itu pun ada, ini pun ada saatnya akan, hancur lebur, ya, hancur lebur. Jadi bagaimana kita harus membangun fasilitas? Makanya kemarin ada orang yang lagi bangun gereja, ya, ya, bahkan Bu tolong cari pendana. Bagaimana saya mau mencari pendana untuk membangun gereja katanya, ya kan? Ya, saya tidak tahu akses-akses seperti ini, ya. Nah, saya hanya bilang, Pak, karena saya tahu mereka ini kuat dalam pengajaran tentang masa yang akan datang, ya, tentang yang namanya keluar dari perkotaan. Tetapi ini kok saya tahu bangun gereja lagi besar lagi, ya. Ini gerejanya di mana? Pak, Bapak tidak tahu ya apa? Ini kan sudah direncanakan akan segala sesuatu, ya. Nah, dan mereka sebisa mungkin akan memulai itu di dari tahun 2025. Jadi saya rasa tidak saatnya lagi loh, saya bilang gitu, ya. Saatnya kita pergi langsung ke jiwa-jiwa. Karena mereka sudah punya tempat, ya. Tetapi membangun lagi yang lebih besar lagi, oh tidak. Kalau sudah ada, sudah dipergunakan itu, ya. Pergunakan itu, ya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, seperti Lazarus, asalkan kita masuk surga, ya. Jadi kemarin waktu saya baca si Lazarus ini, ya, wah Tuhan, Lazarus ini menderita, tapi enak sekali di pangkuan Abraham, ya kan. Nah, mari berjuang untuk masuk ke dalam pangkuan Abraham, ya. Nah, mari berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apapun yang kamu miliki saat ini, semua itu segala sesuatu yang akan hilang, lepas, selesai, ya. Sebisa mungkin jadikan hidupmu menjadi berkat, berkati sesamamu manusia, ya. Yang berkekurangan dimanapun, berkati mereka, ya. Nah, supaya Tuhan pun melihat hidup kita seimbang. Jadi orang-orang kecil yang Tuhan pakai, orang-orang tidak berhikmat, orang-orang bodoh, nah itu yang akan Tuhan pakai untuk memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, ya. Jadi saya tidak heran kalau banyak hamba-hamba yang di akhir zaman ini besar, tapi pada akhirnya pun mereka akan menghadapi penghakiman, ya. Karena apa? Sebenarnya mereka teruji dengan segala keberadaan, ya. Di saat keadaan sudah mulai besar, ya, terkenal, di sanalah kejatuhan, ya. Saya bilang sama Tuhan, bahkan sejak dari sebelum saya ada di YouTube, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bahkan sekalipun pelayanan ini akan dikenal, Engkau akan melihat anakmu ini akan tetap seperti ini. Aku hanya akan tetap mengandalkan Engkau dalam hidupku.
karena engkaulah milik kepunyaanku. Ya, tidak akan berubah. Dan saya percaya sekiranya dunia ini pun berjalan, saya tidak akan berubah. Karena Tuhan melayani saya secara langsung dan merasakan ya penderitaannya, merasakan hatinya. Jadi minta kepada saudara untuk meminta hatinya, karena saudara akan tahu bagaimana rasanya perasaan Tuhan saat ini, ya. Saudara akan tahu dia berduka, dia sedang menanti anak-anaknya untuk masuk dalam hadiratnya, ya. Dia sedang menanti anak-anaknya untuk berseru di dalam namanya. Dia sedang menanti anak-anaknya kembali bersama-sama dengan dia. Jadi tidak ada waktu lagi untuk berpangku tangan, ya. Tidak ada waktu lagi untuk pencapaian-pencapaian akan dunia. Saudara bisa mencapai dunia, tetapi kehilangan kemuliaan. Karena dunia akan menggiring kita di dalam New World Order. Di saat itu terjadi, sistem akan dipersatukan, ya. Jadi engkau yang mempunyai bisnis, ya, jikalau memang tidak bisa berjalan kalau engkau tidak menerima tanda itu, lepaskan. Makanya saya katakan, persiapkan dari sekarang, ya, persiapkan. Mungkin saudara menganggap saya terlalu ekstrim, tapi memang seperti itulah di dalam Tuhan. Tapi saya percaya dan saya yakin saudara akan menyadari apa yang saya sampaikan kepada saudara saat ini. Ada harinya, ada kalanya di saat saudara mengatakan benar. Itu adalah firman Tuhan. Saya percaya itu. Saya percaya dan sangat percaya akan hal itu. Tetapi alangkah menyakitkan di saat saudara menyadari, namun saudara terlambat. Dan alangkah sukacitanya di saat saudara menyadari, saudara pun sudah ada persiapan. Ya. Makanya selagi masih bisa, ada yang kau geser sekarang, geser. Gak usah pertahankan harga tinggi-tinggi segala macam. Selagi itu masih bisa menghasilkan uang yang tunai. Ya. Selagi uang tunai ini masih bisa dipergunakan untuk membeli lahan-lahan bagimu, untuk bertahan hidup, pergunakan itu. Ya. Saya katakan pergunakan. Iblis akan mengecoh. Bahkan pengecohannya bisa dipakai melalui yang namanya para hamba Tuhan, yang sesungguhnya hubungan mereka tidak erat lagi di dalam Tuhan, hanya kelihatan saja erat, namun perkenanan Tuhan sudah jauh. Mereka bisa berkata, nanti tahun-tahun depan aset-asetmu akan bertambah nilainya, akan mahal nilainya, jadi pertahankan. Ini bisa tipu daya. Kenapa saya katakan benar, aset saudara bisa bernilai tinggi di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi percaya, di saat itu bernilai tinggi, tunai tidak akan berjalan lagi. Sistemlah yang sudah berjalan, di mana saudara tidak akan bisa melakukan transaksi tanpa sistem itu. Untuk apa? Ya, untuk apa nilainya tinggi? Tetapi sistem sudah ditetapkan, ya. Bagus sekarang, ya, saudara menjual itu dengan nilai yang murah, ya. Tetapi bisa saudara pergunakan dan saudara pakai untuk kelangsungan hidup di saat sistem itu diterapkan. Jadi kalau saudara saat ini menjual rumahmu dengan nilai yang 1M atau 2M atau berapa, ya, saya sampaikan, ya, kalaupun itu saudara harus jual bahkan setengahnya, ya, asalkan laku selagi uang masih bisa dipergunakan. Ya, beli itu, cari, olah selagi masih bisa mengolah, olah itu selagi masih bisa membeli, ya, karena bukan hal yang gampang untuk mengolah itu semua. Kami saja masih tetap belajar, ya. Selagi masih bisa uang dipergunakan, pakai itu, bangun bangunanmu yang sederhana, ya, untuk tempatmu tinggal, ya. Nah, beli apapun yang akan dipergunakan, yang bisa dipergunakan di saat tidak bisa membeli dan menjual, ya.
Jangan nanti di saat itu tiba, Ibu Heni di mana? Telepon udah nggak bisa beli pulsa lagi. Kita terputus koneknya, ya kan? Nah, jangankan kepada saudara saja, keluarga saya saja saya sampaikan hal demikian. Karena di dalam Tuhan harus keras dalam mengajar, ya. Tetapi karena kasih, ya, karena kasih, ya. Ingat pesan Tuhan beberapa waktu lalu, ya. Bahkan saya kemarin ya dalam dilema, oh Tuhan, kembali lagi Tuhan nyatakan ini engkau dari perkotaan keluarlah. Kenapa? Karena kesusahan di sana yang akan lebih besar. Segala sesuatu dibeli, air minum pun dibeli. Ya, saudara tidak bisa bergerak kemana-mana tanpa uang. Jadi kalau nanti uang tunai tidak bisa lagi, ya bagaimana saudara? Ya, bagaimana saudara? Bersiap. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku.
demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.